Ada kisah, wallahu alam benar atau tidak. Suami istri 5 tahun tak ada hamil-hamil, tak punya anak. Maka di tahun ke-6 dia pergi periksa ini istrinya ke dokter ahli kandungan. Periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya, bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, tapi jangan kau cakap dulu ya, rahasia berdua, sebab nanti tidak jadi, malu lagi kita. Oke, rahasia berdua. Selang beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Apa kalau di sini PLN? Listrik. Petugas lampu. Kan? Datanglah petugas lampu. Kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ini ibu, siapa? Petugas lampu. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suami saya lagi di pinggir cerita. Oh, dia mulai sangka buruk sama suaminya. Datang suaminya. Apa ini gendut ini? Pembohong memang. Ada si gendut. Kau pembohong. Apa? Kita baru datang ini. Kenapa itu tukang lampu tahu saya terlambat 2 bulan? Kau pasti cakap. Bukan, demi Allah bukan saya. Kenapa dia boleh tahu? Marah pula suaminya. Dia pergi ke tukang lampu kantornya. Hei, kenapa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Dia bilang, ini ada catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh hapus, tapi you kena bayar dulu. Kalau saya mau bayar, ya terpaksa lampunya di rumahmu diputus. Kalau diputus, saya pakai apa? Kalau kau putus saya punya, istriku guna apa di rumah? Jadi ya terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sakwa sangka. Maka berhentilah sangka buruk. Dan bapak-bapak juga, kalau istrimu suka ngomel di rumah, sangka baik. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menyayangi istrinya. Dilihat kau punya istri semua. Coba lihat, kasihan dia tinggalkan tanah airnya. Kadang-kala dia datang merantau ke Tawo dari Indonesia. Untuk apa? Ikut sama suaminya. Begitu kau sampai di Tawo, kau sia-siakan istrimu, maka kata Nabi, kau bukan bagian umat. Tenang ibu, saya bela kamu hari ini. Tapi istri saya Ustaz suka ngomel. Ya memang begitu perempuan. Justru kalau ada perempuan tidak suka ngomel, ada kelainan itu. Memang macam mana dia tidak ngomel? Gaji cuma berapa? 2.000 ringgit. Cicilan rumah, cicilan kereta, ruang makan 1 bulan, anak-anak sekolah, 2.000 ringgit. Mana boleh hidup kita? Tapi itulah perempuan, dia bisa jaga itu duitnya. Maka kalau dia ngomel, kasih duit. Iya bu, betul. Dan kalau perempuan ngomel, tak payah kau layani. Makin kau layani, makin cerewet dia. Kalau saya mudah marah, saya ambil selimut, saya tidur. Nggak bisa tidur, saya makan obat tidur. Berhenti dia cerita. Karena makin kita jelaskan, udah masuk di akalnya. Apalagi itu perempuan ahli sejarah, dia susah lupa kesalahan kita. Lain kita bahas, lain pula dia bahas. Itu 2 tahun yang lalu sudah jelas itu. Sudahlah, lebih kita diam, makan obat tidur. Umar bin Khattab, tuan-tuan yang saya hormati, Umar bin Khattab itu paling hebat. Sampai dijelaskan, jin pun kalau ketemu Umar, jin yang minggir. Begitu perkasanya Umar. Tapi suatu ketika datang sahabat ingin melaporkan istrinya. Sahabat ini suka ngomel istrinya, suka marah-marah. Dia mau lapor ke Umar, mudah-mudahan Umar panggil istrinya nasihati. Tapi apa yang terjadi? Begitu dekat dengan rumahnya Umar bin Khattab, waktu itu Umar bin Khattab presiden,
Amirul Mukminin, presiden kira-kira jabatan sekarang. Begitu dekat dengan Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Dia balik kanan, balik dia pulang. Umar aja dimarahi. Besok dia ketemu Umar. Ya Amirul Mukminin, kemarin saya nampak Amirul Mukminin dimarah-marah sama istri. Iya. Dengar, tuan-tuan yang saya muliakan, datuk yang saya muliakan. Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Ini tiga, sekuat apapun, secerdas apapun seorang lelaki, dia tidak mampu menghadapi tiga ini. Apa itu? Hamil. Puan-puan masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, jalan aja susah. Nak duduk saja pakai standar samping. Masih ingat waktu hamil, Bu? Masih? Waktu hamil ada enggak ibu tidur tengkurap? Apa bahasa di sini tengkurap? Hah? Ah, itu. Ada. Macam perahu sudah itu. 9 bulan tidak tengkurap istri kita. Tahan, Pak. 9 bulan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap. Pening, Pak. Iya. Apalagi yang kedua? Kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak. Macam mana kalau kita laki-laki melahirkan? Upaya susah. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia istri ketua menteri, keluar kena. Enggak. Iya. Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anak. Puan-puan masih ingat waktu menyusui anak? Hah? Masih? Apalagi ketika tumbuh giginya? Di gigi. Apa kau tinju? Kau gigi saya, bodoh ini. Nah, di bujuknya, lepas nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Itulah penderitaan seorang perempuan. Tiga ini. Makanya Umar, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Jangan salah paham. 3 ibu, bukan 3 istri. Memang otaknya ini laki-laki ini sudah busa ini. Tuan-tuan yang saya hormati, maka jadilah suami yang baik. Gimana suami yang baik? Contohlah Rasulullah SAW, istri beliau tidak pun satu yang mengatakan saya menyesal bersuamikan kamu Muhammad. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? 1, baca itu Marsanji. Beliau yang mencuci pakaiannya, beliau yang tambal bajunya, beliau yang sediakan sarapannya, beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau Nabi dan Rasul, ikut melakukan tugas seorang istri. Kita biasa baru pegawai kaki tangan kerajaan, kata istrinya, kau bantulah saya. Apa kau bantu? Kau kira gampang cari uang? Laki-laki seperti ini, kata Nabi, bukan bagian dari umat. Yang ketiga, tugas, karena kita bicara bunda, tugas utama seorang istri adalah mendidik anak. Saya nak tanya, puan-puan, ketika sudah wafat, masuk kubur, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi.
Didengarlah ceramah saya ini, mamanya istri saya bilang, Ustaz, jadi kalau saya meninggal duluan, kau nak kawin lagi? Saya bilang, ke sini saya kasih solusi sini. Saya sambil saya jelaskan, dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kau kawin lagi. Apa lagi kalau kau sudah meninggal? Cuma saya takut. Nah, puan-puan kalau sudah wafat siapa yang doakan? Suami? Enggak. Teman? Aduh, coba lihat di grup WhatsApp, kalau ada orang meninggal, mengetik doa saja orang malas, biasa cuma stiker. Kirim stiker, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang doakan? Anak. Maka tugas seorang istri mendidik anak. Biarkan suamimu maksiat, biarkan suamimu jahat, biarkan suamimu korup, biarkan suamimu selingkuh, tapi modalmu anak. Ketika anakmu besar, dia juga akan abaikan bapaknya karena ibunya yang mendidik. Biarkan suamimu berjahat-jahat, tapi kau modal didik anakmu. Anakmu nanti ketika dia besar, dia akan memuliakan ibumu. Sayang saya, kita lebih sibuk jadikan anak kita dokter, jadikan anak kita kontraktor, jadikan anak kita ahli parlemen. Tapi kita tidak malu ketika dia tidak pernah sholat jamaah di masjid. Kita tidak malu ketika kita tidak pernah menengoknya dia sholat berjamaah. Kita tidak malu kalau dia tidak tahu ngaji. Pada demi Allah, begitu ibu bapak meninggal, bukan ahli parlemennya yang dibutuhkan, bukan kontraktornya yang kita perlukan, tapi kiriman doa. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku, silahkan baca riset, silahkan nonton TV, tapi keliru ketika tidak membuka Al-Quran. Surah Luqman. Bagaimana cara mendidik anak? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau syarikatkan Allah. Maka pertama ajarkan anak kita tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ajarkan bagaimana caranya, mulai kecil. Lagu, waktu kecil saya ada lagu begini. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Ganti itu tadi. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Lagu-lagu kayak tadi nasib, oke. Tidak semua lagu haram, karena ada juga sekarang baru belajar agama 3 bulan. Larang saudaranya dikram, bingung, bicara Arab setengah-setengah, afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Lagu haram. Lihat dulu bos, tidak semua lagu haram. Kalau hal lagu-lagu nasihat seperti tadi, lagu nasihat boleh aja. Saya ajar anak saya kenal Allah seperti tadi, kenal Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Mukalsum, Fatimah. Apa yang haram? Dulu ibu saya nyanyinya kalau ada suaminya. Ini ibu-ibu boleh contoh. Datang suami, kau peluklah suamimu sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh boleh. Masuk kamar suami marah-marah lagi, kau peluk dari belakang, cium dia sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Boleh. Jangan juga mentang-mentang suami sudah pensiun, sudah tua saki-saki, kau kasih tidur lah, dipaham lalu kau menyanyi. Bila Israel datang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Allah. Dari didik anak. Tuan-tuan,
apakah tidak berbahagia ketika kita usia senja, anak kita anak empat ini bermusyawarah, adik-adikku sekalian, bapak ibu sudah tua, tak boleh lagi dia cari nafkah, maka mulai hari ini satu anak 1.000 ringgit. Puan-puan dapat gaji pensiun 4.000 ringgit dari anak. Begitu sakaratil maut, anaknya yang baca yasin, anaknya yang baca Quran, anaknya yang doakan di telinga. Dan saya pernah melihat ada orang sakaratil maut meninggal dan istrinya meninggal, menelpon, "Ustaz, kau datanglah cepat ke sini. Suami saya meninggal, saya tak tahu macam mana bang." Saya bilang, "Mana semua anak-anakku? Sibuk semua." Saya datang ke rumahnya, saya telepon anaknya pengusaha di Samarinda. "Hei, meninggal ini bapakku. Ditunggu atau bagaimana?" Apa kata anaknya dari balik telepon? "Oh, sudah lama memang sakit ini bapak saya." "Kau ditunggu atau tidak?" "Tak payah Ustaz. Biar saya balik, tak merubah keadaan. Nomor rekening Ustaz kirim ke saya, semua biaya pengurusan pemakaman jenazah saya transfer." Ini boleh terjadi di antara kita ketika anak kita tidak diperkenalkan. Itulah tugasnya pengajian kita. Balik didik anak dengan sebaik-baiknya. Karena demi Allah, begitu kita sudah di alam kubur, yang boleh mendoakan kita tinggallah anak-anak kita. Bahagialah orang tua. Dalam kubur anaknya selalu berdoa setiap selesai sholat, "Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani." Suatu kali Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat itu, Nabi melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman, Nabi bersabda, "Langkahkan kakimu dengan cepat." Bahasa Bugisnya, "Maperi-periku." Cepat-cepat. Balik lagi Nabi, rute yang sama. Begitu lewat, sahabat mau cepat-cepat. Nabi katakan, "Tak payah kau cepat-cepat. Ya Rasulullah, tadi pergi, di sini kita cepat. Sekarang tidak. Ada apa?" "Tadi itu, ini di dalam kubur disiksa. Saya tidak tahan dengar, maka saya mau jauh-jauh supaya saya tidak dengar. Setelah balik, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga kubur, hentikan siksaanmu. Jangan kau hukum itu orang tua di kubur. Tidak mungkin bapaknya saya hukum. Anaknya lagi mengaji di dunia, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa. Baru anaknya membaca basmalah, Allah bebaskan dia ke dasar kubur. Allah, tuan-tuan yang selamat, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jual yang insya Allah lain masa dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Datin yang telah mengundang dan menjemput saya datang ke tempat ini. Semua ahli jawatan kuasa yang memfasilitasi, mengurusi saya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semua. Kepada tuan-tuan yang hadir, tak ada guna dengar ceramah ini lebih sejam kalau kita tidak amal. Apalagi balik nanti, hebat itu ceramahnya Ustaz tadi, apa dia cakap? Aku lupa sudah. Kasihanlah saya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam bisrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.